Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Saudara kami Tuhan Yesus Kristus, tadi saya buka sebentar WA dan ternyata di tempat ini di bulan September akhir 2023, jadi 1 tahun 2 bulan, dan rata-rata seperti begitu untuk pelayanan, karena biasanya undangan itu masuk kami catat terlebih dahulu, kemudian diurutkan sesuai dengan undangan yang masuk. Jadi seperti itu pelayanannya. Dan kami juga memang sudah menutup sebentar untuk undangan karena sudah sampai di bulan Juli 2025. Tiap minggu pelayanan sudah terisi. Saya dan suami ada di minggu pertama atau tergantung keadaan, tapi sebulan sekali. Dan selanjutnya adalah tanggung jawab saya karena saya lebih banyak waktu. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, memang beberapa hari ini saya mempersiapkan pelayanan ini. Secara manusia saya tidak siap seperti hal-halnya pelayanan yang lain, karena kami ada aktivitas dengan rekan-rekan hamba Tuhan di dalam persekutuan kami yang kami sebut dengan PT Families. Jadi saya mempersiapkan untuk mulai tanggal 20 ada ibadah janda-janda PT Families, dan kemudian kemarin ada ibadah bersama gembala-gembala dalam PT Families di Tondano. Dan saya merasa bahwa saya tidak siap untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Dan itu yang sebenarnya mengganggu pikiran saya, karena tentu ya, ketika banyak aktivitas begitu, saya juga senang dengan berbagi dengan Facebook. Jadi banyak konsentrasi saya atau waktu saya terbuang untuk itu juga. Ya, secara jujur saya katakan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Sehingga apa? Saya dikuatkan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Untuk itu, saya memposisikan diri saya betul-betul dalam satu posisi yang disebut dengan tahu diri. Ya, saya harus benar-benar minta Tuhan untuk sertai, karena setiap pelayanan kami belajar jauh-jauh hari, kami mempersiapkan jauh-jauh hari, dan kadang pula besoknya subuhnya sebelum pelayanan malah berubah. Tetapi itu sudah dipersiapkan secara pribadi kami, tetapi ini memang waktunya sangat terbatas. Saya baru mempersiapkan di hari Jumat dan hari Sabtu ada acara. Tapi yang ini saya mau saksikan Bapak Ibu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, saya memang harus menyadari dan saya harus tahu diri dan mengaku saya salah. Tetapi saya datang kepada Tuhan membawa hati saya. Saya taruh hati saya kepada Tuhan. Saya bilang, saya mau Tuhan supaya ini benar-benar adalah suara Tuhan. Ya, Tuhan bangunkan tadi pagi, belum jam 2 saya sudah terbangun. Saya kemudian mempersiapkan pelayanan ini. Dan mungkin kalau saudara perhatikan ada satu poin lagi yang saya tambahkan tadi.
Dan mari kita akan sama-sama melihat apa yang akan saya bagikan, suara Tuhan apa yang sudah Tuhan titipkan untuk saya bagikan. Tentu sudah menjadi berkat bagi saya pribadi, dan kiranya oleh kuasa Roh Kudus menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Amin. Puji Tuhan. Saya memberikan judul meletakkan hati pada sorga. Saya undang kita semua berdiri untuk sama-sama kita membaca Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1 dengan suara yang keras. Saya mohon maaf, bolehkah saya dibantu dengan kipas? Didekatkan ya, mohon maaf. Yang ini saja Pak Gem, ini saja. Ada satu. Oh baik, atau sebentar, nggak apa-apa, sebentar. Aku baca firman. Sudah mulai basah. Ya, kita tunggu sebentar untuk sama-sama kita akan baca bersama dengan Pak Gembala. Mohon maaf ya, sebenarnya jangan dulu. Oke. Terima kasih. Puji Tuhan. Sebenarnya sudah biasa Pak Gem, cuman karena memang juga kurang tidur karena kemarin aktivitas tinggi sampai tengah malam, jadi mudah berkeringat. Puji Tuhan. Sekali lagi perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 1 masing-masing dalam pembacaan kita, dan saya mau kita semua untuk membacakan bersama-sama dengan suara yang keras ya, supaya bisa saling mendengar suara satu dengan yang lain. Kolose 3 ayat 1. Ya, boleh saja. Sudah. Oke, tidak apa-apa. Kita kembali konsentrasi dalam nama Yesus. Kolose 3 ayat 1 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tadi saya sudah kemukakan bahwa judul khotbah pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, yaitu meletakkan hati pada sorga. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa kemudian saya dibawa Roh Kudus untuk menggali atau mempelajari tentang Kolose 3 ayat 1 ini ya, karena akhir-akhir ini dalam situasi politik yang memanas, banyak hal yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, entahkah kita itu sebagai jemaat khususnya dalam, kalau kita bicara tentang pelayanan, atau dalam posisi kita sebagai hamba Tuhan, ataupun malahan sebagai gembala sidang. Ya, saya begitu terusik dengan aktivitas gembala-gembala sidang yang dengan bangganya, yang dengan leluasannya, yang saya boleh katakan tanpa pertimbangan mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada. Kenapa saya terusik Bapak Ibu? Karena saya merasa bahwa hamba Tuhan
Kalau bicara tentang gembala itu dia punya sebuah komunitas, ya, dia punya jemaat. Dan saya pastikan setiap jemaat itu tidak sama dalam hal pemilihannya. Benar? Mungkin kita akan beralasan, iya jemaat saya semua sama pilihan dengan gembalanya. Dari mana Anda tahu? Bukankah hati manusia hanya Tuhan yang tahu? Oke. Jadi itu yang ingin saya tegaskan di sini, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pemimpin sebuah jemaat, kita menempatkan posisi kita itu sebagai orang yang menjadi panutan. Dalam hal ini tidak ada pro kontra. Jadi harus bersikap netral. Puji Tuhan. Dan saya tidak tahu kemudian Tuhan bawa pada pembacaan ini, mari kita melihat bahwa ternyata ayat ini mengajarkan untuk kita mencari perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas itu perkara-perkara yang penting dan sangat penting yang harusnya terus kita kejar untuk mendapatkannya. Perhatikan, perkara-perkara di atas itu bukan perkara-perkara yang sama seperti perkara di dalam dunia, yang fana sifatnya, yang sementara sifatnya. Tetapi kalau perkara yang di atas itu yang kita cari dan kita bisa temukan, itu bicara tentang kekekalan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, itu yang harus kita kejar. Yang dalam hal ini juga berarti kita harus fokus kepada apa yang bersifat sorgawi. Amin. Bukan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kata kuncinya dalam ayat ini sebenarnya kepada kata carilah tadi. Carilah dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata zeteo. Saya tidak pakar bahasa asli Alkitab, mungkin penyebutannya salah, tetapi kata ini berarti bahwa ada sebuah upaya, ada sebuah aktivitas yang sungguh-sungguh dan serius untuk meletakkan hati pada sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan, carilah perkara yang di atas berarti meletakkan hati kita pada perkara sorga. Amin. Makanya saya beri judul tadi, meletakkan hati pada sorga. Haleluya. Dan pengertian yang lebih dalam dari kata seteo yang diterjemahkan dengan kata mencari, bukan sekedar aktivitas mencari sesuatu yang hilang, tetapi apa yang terpenting yang harus tetap dikejar, menjadi tujuan, menjadi prioritas dalam kehidupan saya dan saudara. Harus diberikan penekanan, itu menjadi prioritas. Amin. Haleluya. Bukan hanya mencari, oh ada yang hilang, tidak. Tetapi pastikan ketika kita mencari, kita begitu sungguh-sungguh dan serius sehingga kita boleh mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini perkara di atas, perkara surga. Nah, dan kalau kemudian digali semakin dalam, kata ini mengandung atau menekankan sebuah sikap hati. Mengandung sikap hati, menekankan sikap hati dari seorang itu untuk mencari perkaranya yang di atas tadi. Mari kita akan sama-sama belajar. Saya Tuhan bawa pada 4 prinsip di mana kita harus sama-sama fokus di sana. Kali ini saya bagikan 4 prinsip
yang boleh Tuhan percayakan saya bagikan bagi kita semua. Pertama, fokus pada prinsip pertama, yaitu menyukakan Allah daripada menyukakan manusia. Ini yang harus kita jadikan prinsip. 1 Tesalonika 2 ayat 4, 1 Tesalonika ayat 2 ayat 4, saya bacakan sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kalau menyukakan hati seseorang, itu juga pakai hati, betul? Jadi di sini dikatakan bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia pakai as pleasing man. Pleasing, berkenan kepada manusia atau kepada Tuhan. Ya, kita ini mau bikin senang siapa? Mau bikin senang manusia atau mau bikin senang Tuhan? Kadangkala hamba Tuhan, kau menyampaikan firman Tuhan yang dia jaga hatinya jemaat, dia tidak jaga hatinya Tuhan. Hati-hati. Katakan ya di atas ya, walaupun menyakitkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ada istilah yang bilang asal Bapak senang, padahal sesalah orang iya-iyakan saja. Jadi mau bikin senang siapa Bapak Ibu? Allah. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, 1 Tesalonika 2 ayat 6, 2 ayat setelah yang tadi. Perhatikan firman Tuhan bilang begini, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi jangan mencari pujian dari manusia. Cari pujian dari Tuhan. Pujian datangnya dari Tuhan itu tulus dan disertai dengan upah. Kalau pujian datang dari manusia, kadangkala sifatnya bulus, ada maunya, bahkan kadangkala menjatuhkan saya dan saudara. Dia mulai angkat-angkat kita, puji-puji kita. Ternyata ada maunya di balik semuanya itu. Bahkan kadang-kala pujian kalau kita terima dengan tidak hati-hati, membuat kita jadi sombong. Jadi hal yang kedua, kita harus mencari pujian yang datangnya dari Tuhan. Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ternyata ini erat kaitannya dengan hati. Di mana kita meletakkan hati kita? Pada perkara-perkara yang dari dunia, yang dari manusia, atau yang dari Allah, yang dari sorga. Ya, jangan pernah mencari pujian dari manusia, dari siapapun itu. Jangan cari pujian itu. Pujian akan datang sendirinya kalau itu dari Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, jadi kita letakkan hati kita pertama menyukakan
yang menguji hati, kemudian mencari pujian dari Tuhan dengan sunat hati, menjaga setiap hal-hal yang membuat kita untuk menjadi sombong dan tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Roma 2 ayat 7, perhatikan pembacaan kita masing-masing, tetapi saya akan membaca dalam versi mudah dibaca. Terjemahan versi mudah dibaca untuk Roma 2 ayat 7, demikian firman Tuhan, beberapa orang hidup demi kemuliaan Allah, demi kehormatan dan demi hidup yang tidak dapat binasa. Maka hidup demi hal itu dengan selalu tekun berbuat baik, Allah akan memberikan hidup kekal kepadanya. Jadi apa yang harus kita lakukan, bahwa yang kita cari adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Amin. Hidup untuk kemuliaan Allah. Jangan hidup untuk kemuliaan diri sendiri atau kemuliaan orang lain. Mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan manusia, karena Allah akan memberikan hidup kekal kepadanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat ini menjelaskan, tadi sudah saya katakan, bahwa Allah memberikan pahala kepada orang yang hidup mencari kemuliaan Allah. Dan mereka itu bertekun menurut standar dari Allah. Dan itu juga adalah bagian bagaimana kita menghargai kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Kita memposisikan hati kita untuk tidak mencari kemuliaan diri sendiri atau memuliakan orang lain, atau yang disebut dengan hal yang lain itu mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Demi hidup yang tidak dapat binasa, demi sorga, mari kita mencari kemuliaan yang dari Tuhan, dan kita menghidupi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat ini merupakan argumen dari Paulus. Ya, di dalam Roma 2 ini berfokus pada hati. Kembali lagi, hati yang mau berubah, yang menuntun pada tindakan yang berubah. Bukankah manusia punya apa yang dinamakan dengan sifat turunan kita? Ya, kesombongan, keakuan kita mau sama dengan Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan dalam Roma 2, ini adalah fokus kepada perubahan hati kita. Amin. Sehingga kita dapat bersikap, dan hati yang berubah itu menuntun saya dan saudara pada tindakan yang berubah, sehingga benar-benar kehidupan saya dan saudara hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, saya baru tambahkan tadi, Yeremia 17 ayat 5. Ayat yang begitu populer. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di sini juga ada kata hati, disetarakan dengan orang-orang yang mengandalkan manusia.
Jaga hati saya dan saudara, amin. Jangan gara-gara serangan fajar kita lupa yang memberikan kita berkat itu Tuhan. Memang kadang-kala melalui manusia, tapi harus kita pahami hati kita ini mau dibeli dengan uang atau hati kita penuh dengan ketulusan. Saya berani katakan di sini Bapak Ibu, kalau itu bukan pilihan Anda, tolak itu. Tuhan bisa kirim berkat-berkat dari orang lain. Jangan mendua hati. Jangan jadi orang yang munafik. Ketika engkau ambil itu, harusnya engkau berkomitmen untuk memilih dia. Karena ada apa di balik semuanya itu? Ada sesuatu yang engkau harapkan. Ya, ada negosiasi dengan dia. Padahal sebenarnya mungkin engkau tidak punya pilihan kepadanya, tapi karena ada janji-janji, akhirnya apa? Tidak secara langsung engkau sudah mengandalkan manusia. Nanti kalau dia jadi, dia janjikan A, B, C, D. Jaga kemurnian hatimu Bapak Ibu, amin. Haleluya. Saya percaya kok kalau misalnya Tuhan mau menentukan seseorang, Tuhan akan tetapkan dia di dalam hatimu. Makanya berdoa di rumah untuk Tuhan tampilkan benar-benar yang dikehendaki Tuhan, bukan yang diizinkan Tuhan. Karena kadang-kala Tuhan izinkan karena manusia terlalu maksa. Akhirnya resiko kita tanggung sendiri sebagai rakyat. Tetapi kalau kita berdoa satu hati, Tuhan taruh dalam saya untuk menjadi bahagian yang memilih seseorang yang Engkau kehendaki. Saya percaya hal ini adalah bukti orang-orang yang mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, sehingga benar-benar yang terpilih nanti adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan yang jamin Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan akan bilang sama mereka, itu tidak baik. Tuhan yang akan kendalikan hati raja, bukan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya Yeremia mengingatkan saya dan saudara, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dengan motivasi yang tidak murni. Kemudian kita tidak berdoa dan tidak mengandalkan suara Tuhan, jawaban Tuhan, hanya karena serangan fajar mungkin. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Meletakkan hati pada sorga. Taruh hati kita pada perkara yang di atas. Pertama, menyukakan Allah, bukan menyukakan manusia. Yang kedua, cari pujian yang datangnya dari Tuhan, bukan pujian yang datang dari manusia. Yang ketiga, hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Karena apa firman Tuhan bilang? Terkutuk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 6 ayat 33, ayat yang terakhir. Sama-sama dengan suara keras kita baca ayat hafalan ini. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang lain itu cuma tambahan. Jangan cari, jangan taruh hatimu di situ. Taruh hatimu pada perkara-perkara yang dari sorga, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang tidak binasa. Saya percaya damai sejahtera juga itu perkara dari sorga. Sukacita itu perkara dari sorga yang akan menjadi bahagian engkau kalau engkau mencarinya. Walaupun belum ada di sorga, tapi sorga sudah ada, engkau alami di bumi.
yaitu damai sejahtera dan sukacitanya. Amin. Makanya letakkan hatimu pada sorga. Puji Tuhan. Berkat itu jangan dicari. Berkat itu datang sendiri. Bukan berarti saya bilang tidak boleh mencari nafkah, tidak. Tetapi fokus bahwa kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidup saya dan saudara. Tuhan yang berkuasa yang akan memberikan engkau kuasanya untuk menaklukkan dunia. Dalam setiap kehidupan saya dan saudara, mari kita meletakkan hati kita pada surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan lakukan satu kor sebelum saya serahkan kepada baik pilihan dari musik. Haleluya. Selidiki aku